Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'du. Yang saya hormati seluruh para alim ulama dan juga para habaib dan semua jamaah majelis. Alhamdulillah kita telah membacakan burdah yang semoga mudah-mudahan keberkahan senantiasa Allah limpahkan untuk kita dan orang-orang yang kita cintai. Dan juga wabil khusus dengan duduknya kita di majlis taklim, mudah-mudahan ilmu pun Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dilanjut setelah membacakan burdah, kita akan membahas kelanjutan daripada bab ilmu dari kitab An-Nasaihud Diniyah karya dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang mana sekarang sudah sampai pembahasan apaan? Wa yambaghi lil ulama khususan min ulatil ahkam, ya. Itu kan? 86 Beb. Sebelumnya 86 lagi belum lagi ya 86. Nah satu lagi selebar dua lagi, dua lembar lagi 24 baliknya satu lagi. Oh ini bener, yang begini. Wah ini waktu terusan banteng gitu. Iya udah banyak. Udah lanjut diulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala ankum ila anqal wa yanbaghi lil ulama'i khususan minhum ulatul ahkam an ya'idu amatal muslimin 'inda al-ikhtisami ilaihim wa yukhawwifuhum bima warada 'anillahi wa 'an rasulih minat tasdidati wa tahdidat fid da'awi al-kadhibah. Kemarin jamaah kita bahas tentang bagaimana orang alim harus bersikap, bagaimana seorang ulama harus bersikap. Ini kalau ulama, dan termasuk diantaranya orang-orang yang memang kayak kita nih, alhamdulillah Allah kasih ngaji, Allah kasih jadwal untuk belajar tentang agama kita. Tahu satu dua hal tentang ilmu agama, maka kita harus arahkan orang-orang yang memang belum diberikan kesempatan untuk tahu. Makanya jadi jangan nungguin kita bisa dulu berbicara di mimbar, mengajar dan lain-lain. Tidak nunggu. Kita tahu beberapa kategori keilmuan dalam Islam, dalam agama, maka sebarluaskan, ya. Di mana duduknya kita orang alim, orang yang berilmu itu kita harus bisa menyesuaikan dengan keadaan setempat di mana kita arahkan hal-hal yang memang menurut agama itu baik. Lalu sekarang bagaimana? Nah ini yang akan kita bahas malam hari ini adalah secara khusus ulama itu harus seperti apa, ya. Nah ini kita belajar tentang bagaimana kita apabila dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, apa sikap kita. Makanya di sini Al Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan wayam bagi dan dianjurkan lil ulama'i bagi ulama-ulama, ya. Dianjurkan bagi para ulama wa khususan minhum, lebih khususnya lagi para ulama, orang-orang berilmu, berpengetahuan luas, ya. Khususnya ulatul ahkami, orang-orang atau ulama-ulama atau siapapun itu yang menjadi tokoh di masyarakat, menjadi tokoh, apalagi pejabatnya, apalagi dan lain sebagainya. Ini yang kalau semua ulama sudah menjadi tokoh masyarakat, apa yang memang perlu dilakukan? An ya'idu amatal muslimin, hendaknya dia memberikan mau'izah, memberikan nasihat kepada umat muslim secara umum. Jadi kalau seumpama ulama-ulama atau mungkin di daerah kita karena kita berilmu terus menjadi tokoh masyarakat, maka duduknya kita itu harus betul-betul memberikan nasihat kepada orang-orang awam. Jangan diam. Ya kan ada orang yang punya ilmu lah diam baik. Katanya tawadu jaga adab. Bukan nggak boleh, harus tawadu. Dikata kalau viralnya itu ilmu padi, ya kan? Memang harus pakai ilmu padi.
duduk diam. Namun ketika ada ilmu, kita dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihadapkan kepada kita orang-orang muslim yang memang tidak mengetahui tentang bagaimana harus di dalam agamanya, perkara-perkara yang wajib di dalam agamanya. Nah, kalau nggak tahu, mereka nggak tahu, daripada ada orang-orang yang memang sok tahu lah bahasa gitu ya. Mendingan kita yang betul-betul sudah tahu, sudah ngaji, memberikan pengetahuan. Nah, itu arahan nasihat itu. Makanya dikatakan an ya'idu amatal muslimin, hendaknya memberikan nasihat kepada orang muslim secara umum indal ikhtisami ilaihim, ketika terjadi perselisihan di antara mereka. Jadi kalau seumpama mereka ada perdebatan atau ada sesuatu perlakuan yang memang tidak sesuai di masyarakat, antum para ulama yang memang sebagai tokoh-tokoh masyarakat harus menahi, memberikan nasihat. Wa yukhawwifuhum, selain memberi nasihat, jangan berhenti sampai nasihat aja. Wa yukhawwifuhum, memberikan mereka peringatan atau memberikan di hati mereka rasa takut. Jadi beritahukan bahwasanya perselisihan yang ada, perilaku kemaksiatan atau kesalahan-kesalahan di dalam syariat, seperti apa hukumnya? Termasuk diantaranya yukhawwifuhum, ya, yukhawwifuhum ini tentang di mana hikmahnya. Kan Anda bilang kalau berbicara itu hukum, hikam, hakam. Selain kita memberitahukan hukumnya, hikmahnya juga. Secara hikam kita juga memberitahukan kepada mereka. Salah satu di antara hikam yang perlu disampaikan adalah takhwif. Memberikan di hati seseorang muslim ada rasa takut kepada siapa? Takut kepada Allah, dan wajar dan justru harus memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukhawwifukum wa yukhawwifuhum bima warada 'anillahi wa 'anir rasulih, katanya minat tasdidat wa tahdidat. Rasa takut itu harus ditempatkan di hati seseorang kepada Allah dan kepada Rasulullah. Dan sesungguhnya katanya bima waroda, dengan sesuatu yang memang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, minat tasdidat, dari perkara-perkara peringatan, wa tahdidat, dan ancaman. Jadi kalau semua ada perselisihan, kegaduhan dan lain sebagainya, nasihati, nggak usah gaduh, baru kasih, biar takut tuh. Ada dalil-dalil yang memang Allah secara langsung menyatakan itu. Fid da'awa al-kadibah, salah satu diantaranya yang menjadi biasanya perselisihan itu fid da'awi al-kadibah, pengakuan-pengakuan yang palsu, bohong, pengakuan bohong, ya, da'awi, atau tuntutan yang memang tidak ada landasan. Ya, tuntutan, ada orang nuntut akan sesuatu, ya, ngaku-ngaku bahwa itu dan lain sebagainya, da'awi itu begitu. Hal-hal yang seperti ini. Wa syahadatiz zur. Jadi ini konteksnya dalam perkara orang-orang pada umumnya kan urusan dunia nih. Urusan dunia, ini punya saya, ini dan lain sebagainya. Nah, ini tuntutan-tuntutan seseorang untuk mengakui sesuatu, ngaku-ngaku akan sesuatu. Nah, nasihatin, jangan. Ini banyak terjadi, seperti contoh di kasus bab waris. Ini banyak sekali kejadian. Betul, Bebe? Bab waris itu banyak sekali. Ini punya saya, ini ini bagian saya, ini. Nah, kasih nasihat itu. Bab waris, bab hak. Umumnya dalam harta lah. Wa syahadatiz zur, dan juga kesaksian palsu. Hati-hati ya tentang memberikan kesaksian palsu. Terkadang dalam tongkrongan ini, dalam pergaulan kita ini, dia pernah kan? Iya, padahal nggak pernah ngelihat. Ya, dia pernah kan? Iya kan? Nggak pernah. Iyain aja karena nggak enak. Hati-hati. Itu salah satu di antara kesaksian palsu, mengiyakan padahal kita nggak tahu. Kita nggak pernah menyaksikan tapi kita mengiyakan. Ente kan ngelihat juga kan biasa gitu tongkrongan tuh. Sering ada ngelihat tuh. Bener kan ente ngelihat juga padahal enggak. Iya. Wow. Memantapkan ucapan orang. Nah, ini bahaya. Kesaksian palsu. Wal aiman al fajirah. Nah, ini lebih banyak lagi nih. Ini lebih banyak lagi. Bagaimana kita bagaimana seorang ulama harus memberi nasihat kepada orang-orang muslim secara umumnya, bahkan memberikan rasa takut atau memberikan batasan, peringatan kepada mereka bahwa ini semua dari Allah dan Rasulnya. Tentang apa? Ini yang paling penting. Al-aiman al-kadibah, al-aiman al-fajirah, sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah bohong, sumpah-sumpah yang memang fajir, berdosa, bahasanya sumpah palsu. Orang Bandung kan begitu kalau ngobrol.
Demi Allah, awalnya dulu demi Allah, demi Allah enak, demi Allah, sumpah terus, Ini hati-hati nih. Al-fajr bisa jadi berbicara dengan hal-hal yang memang tidak baik. Kalau memang betul mah ya silakan, nggak jadi masalah. Cuma kalau semua nanti terjerumusnya jadi hal-hal yang tidak baik kan bahaya. Terus selain daripada itu wal muamalat al-fasidah. Al muamalat al-fasidah adalah transaksi-transaksi yang memang rusak, transaksi fasid. Transaksi yang memang tidak diperbolehkan, yang diharamkan dalam syariat. Contohnya ar-riba wa ghairuhu, ya. Semisal transaksi riba ini jangan dilakukan, transaksi riba, ya. Transaksi riba, perjudian dan juga apa lagi? Transaksi-transaksi bohong. Ada tipu-tipu. Jualan misalkan kita mau jual handphone, mau jual handphone nih. Padahal mah pernah mati atau misalkan ya apalah yang tahu tentang handphone kan, apanya rusak gitu apa segala macam. Terus dijual, ngomong ada kendala nggak? Nggak ada. Nah ini namanya gharar ini. Ada tipu-tipu di sana. Nah, jualan pun jangan sampai tipu-tipu. Riba sama, jangan dilakukan. Perjudian jangan dilakukan. Ya. Terus apapun yang memang itu berkategorikan haram, ingatkan. Wajib. Orang berilmu itu wajib mengingatkannya. Terus dilanjutkan lagi wa yadhkuru lahum ba'du ma warada fi syar'i min tahrimi hadhil umur. Selain mengingatkan, kita juga ingatkan kepada mereka bahwa ada riwayat-riwayat dari syariat yang mana seluruhnya hal-hal yang memang diharamkan, ya kan? Itu ada dalilnya. Wasiddatul iqab, selain ada dalilnya, sampaikan juga bahwasanya semua itu berbalas siksaan, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Pada intinya sih kalimat ini di mana para ulama selain memberikan nasihat, ya, para ulama harus memberitahukan bahwa ada wa'id, ya, ada peringatan keras sehingga mereka para umumnya orang-orang muslim itu ada rasa takutnya. Karena bahaya kalau muslim nggak ada takut-takutnya sama Allah, ya. Kalau nggak ada takutnya sama yang lain mah nggak jadi masalah dah. Tapi kalau udah nggak ada takutnya sama Allah itu bahaya. Apapun bakal dilakuin, halal haram gaspol, ya kan? Nah, ini yang membahayakan. Terus wadzalika li ghalabatil jahli. Kenapa katanya? Karena banyak orang-orang muslim itu yang sudah terlalu dikekang atau terlalu kalau dibilang li ghalabat ini karena udah terlalu banyak yang memang tidak mengerti ghalabah itu keterbiasaan dengan kebodohannya. Jadi membiarkan kebodohannya karena udah terbiasa dan juga membiarkan kebodohannya hanya mengikuti apa yang telah dia lihat. Padahal nggak tahu tuh yang dia lihat itu memang dengan ilmu dasarnya atau dengan hawa nafsu, ya. Makanya ini li ghalabatil jahli wasiddatil hirsi, dan juga karena terlalu cinta dunia. Ini orang-orang muslim pada umumnya nih wasiddatul hirsi, karena terlalu cinta dunia. Makanya riba dilakuin, ya. Haram tuh. Jual beli dengan hal-hal yang haram. Pokoknya tipu-tipu apa segala macam dilakuin. Karena apa? Karena terlalu cinta dunia. Boleh urusan dunia, kita ngomongin beda ya. Cinta dunia sama memang butuh dunia. Nah, itu beda kasusnya. Waqillatil mubalat bi amriddin, karena kenapa kok para ulama ini khusus lebih harus mengingatkan mereka? Karena orang-orang muslim pada umumnya sangat sedikit semangat mereka, kepedulian mereka kepada agama. Kalau bukan kita siapa? Bukan kita nih yang duduk ngaji di majelis-majelis taklim untuk mengingatkan mereka orang-orang yang ada di luar sana. Siapa yang akan mengingatkan kepada mereka? Ya, makanya kita yang memang dititipkan ilmu di majelis-majelis taklim oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama belajar kan? Makanya kita memiliki kewajiban untuk mengingatkan mereka orang-orang muslim yang ya terlalu jauh dengan agama. Wa kam min ami. Nah, dikatakan di sini kata Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad katanya wa kam min ami minal muslimina idza sami tahrim al-kadhib fi ad-da'awi wa syahadatil al-aiman yarja'u an syai'in qad azima alaihi min dzalik. Dikatakan berapa banyak orang-orang awam, ya, dari kalangan orang-orang muslimin tentunya idza sami'a tahrimul kadhib, apabila mereka mendengar ternyata bohong itu haram, ya, apabila mendengar bohong itu haram. Haram di mana? Fid da'awi wa syahadat wal aiman. Ketika mengaku-ngaku akan sesuatu, menuntut akan sesuatu tapi menuntut dengan kebohongan, mengaku-ngakui sesuatu tapi akan kebohongan.
Terus lagi apa? Wasyahadat, dan juga kesaksian dengan bohong, dan juga apa? Sumpah-sumpah dengan bohong. Berapa banyak orang-orang awam yang melakukan itu semua, tapi kalau dengar ternyata itu haram, ternyata itu tidak boleh dilakukan, maka yarja'u an syai'in, ya. Dia akan kembali, dia akan menyetop. Paham? Dia tidak akan melakukannya lagi. Walaupun pas lagi diingetin, itu maksudnya. Walaupun pas lagi diingetin, nggak jadi bohong, nggak jadi bersumpah palsu, nggak jadi dan lain sebagainya. Walaupun pas lagi diingetin, qad azima alaihi min dzalik, yang mana sebelumnya beranggapan atau udah berpikir atau ada niatan untuk melakukan itu. Berapa banyak nih orang-orang awam di luar sana yang pengennya ya bersumpah aja udah, ngobrol pakai sumpah. Sumpah dulu, padahal mah bohong di belakangnya. Tapi pas diingat, jangan bohong, hati-hati. Bohong tuh kan ini. Diingetin sama kita. Oh iya ya. Walaupun pas lagi diingetin, stop dia nggak jadi bohong. Walaupun, makanya sering-sering ngasih taunya. Kan jadi nggak pada bohong. Kalau udah biasa jujur, kesananya pun akan jujur. Tapi kalau nggak ada yang ngingetin tentang kebohongan, tentang hal-hal yang di sini, wah udah semakin jauh aja. Lijahlihi wa qillati ilmihi. Kenapa? Karena mereka tidak tahu. Kalimat di sini karena kebodohannya dan juga karena saking sedikitnya ilmu yang dimiliki orang-orang awam. Penting berarti kan? Terus dilanjut biar khatam nih hari ini. Selesai sedikit ya. Wa 'alal jumlah fayatakadu, dan juga secara kesimpulan. Nah, karena ini tinggal kesimpulannya. Wa 'alal jumlah fayatakadu 'alal ulama, dikhususkan, ditetapkan, dikuatkan ya. Dipagehkeun gitu. Alal ulama, untuk para ulama, an yujalisun nas bil ilm. Ya. Lebih harus lagi oleh para ulama kepada para ulama untuk duduk bersama orang-orang itu dengan ilmu. Pakai ilmunya, ya. Jangan pakai hawan nafsu. Pakai ilmunya. Wa yuhadditsuhum bihi, dan berbicara dengan orang-orang yang lain ketika duduk kita bersama mereka dengan ilmu. Walaupun ada orang-orang yang terkadang kalau seumpama nih ulama kalau duduk ngomong ilmu kagak ada santai-santainya. Lah memang harusnya begitu. Apalagi duduknya dalam konteks jarang-jarang nih. Duduk jarang-jarang, ketemu seminggu sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Ya diobrolin ilmu, ketemu dengan ilmu, berbicara dengan ilmu, semuanya dengan ilmu. Karena apa? Ulama. Beda ahli ibadah, ya kan? Ahli ibadah dengan zikir. Ya kan? Berjumpanya itu berbicaranya dengan zikir atau berbicara dengan hal-hal yang lain. Orang awam, nah itu baru ngobrol kaditu ya, ngobrolnya ke sono kemari. Lah kalau ulama harus dengan ilmu. Ya mungkin kalau semua setiap harinya ketemu, ya ada batas-batas waktu, misalkan bainal maghrib wal isya dengan ilmu, ya kan? Subuh pagi-pagi dengan ilmu, siang-siang waktu kasar berbicara tentang dunia, menyesuaikan. Kalau jarang-jarang ngomongnya yang lain juga bukan ilmu, wah udah mah duduk ya kan dengan ulama tapi nggak pernah dibahas tentang ilmunya di mana, kan begitu. Nah itu dia, makanya dikatakan di sini Al-Habib Abdul bin Al-Haddad menegaskan ya. Jadi fayata'akkadu, ditegaskan untuk para ulama ketika duduk bersama orang-orang itu harus pakai ilmu. Wa yuhadditsuhum bihi, dan juga berbicara pakai ilmu. Wa yabutsuhu, katanya lahum, dan juga di mana ilmu ini harus disampaikan kepada mereka. Dikatakan wa yakunu kalamul alim ma'ahum fi bayanil amri, katanya. Di mana ucapan-ucapan orang alim itu ketika bersama orang-orang fi bayanil amri, untuk menjelaskan perkara-perkara. Perkara apa? Alladzi ja'u ilaihi min ajlihi. Yang dimana orang-orang awam pada umumnya itu datang kepada mereka, orang-orang alim. Jadi ketika orang datang kepada orang alim, kepada para ulama, duduk karena bertanya tentang suatu hal, meminta solusi dan lain sebagainya, minta nasihat, sesuaikan dengan apa kejadian yang memang dialaminya. Jangan lagi pengen minta nasihat tentang pernikahan, ngobrolin tentang bisnis. Ya, pengen nasihat tentang bisnis usahanya, ngobrolin tentang nikah. Ya, ada yang kayak begini, ngalor ngidul namanya. Iya kan, ngalor ngidul ya. Orang pengen niat minta ilmu tentang sholat, yang dibahas tentang apa? Waris, dan nggak nyambung pokoknya. Nah makanya ada yang kayak begitu. Makanya ini diingatkan lagi nih, kalau kita punya ilmu sesuaikan. Dia pengen nasihat apa? Nasihat itu tentang itu, menyesuaikan. Makanya dikatakan di sini
alladzi ja'u ilaihi min ajlihi, yang memang dibutuhkan orang yang datang kepadanya. Bertanya tentang perkara-perkara itu. Contoh, mithlu ma idza ja'u li aqdin nikah. Makanya apabila ada seseorang yang memang datang untuk bertanya tentang soal pernikahan, bagaimana akad nikah untuk dilangsungkan, bagaimana pernikahan yang betul dalam syariat dan lain sebagainya, yakunu kalamuhu ma'ahum, maka pembicaraan seorang ulama harus sesuai dengan apa memang menjadi permintaannya. Fima yata'allaqu bihuquqin nisa, yang mana pembicaraan itu harus membicarakan tentang, contohnya sesuai dengan apa yang berkaitan dengan hak-haknya wanita. Jadi nanti kalau semua ada orang bertanya tentang bagaimana nih pernikahan, beritahukan tentang bagaimana engkau memberikan hak-haknya para wanita yang dengan baik. Jangan sampai ya kan ngomongin tentang nikahnya yang diobrolin pestanya dan lain sebagainya. Ini nih contohnya yang harus dibicarakan tentang ilmu adalah hak-hak perempuan itu seperti apa. Di antaranya ada sodaknya, mahar, sodak tuh. Minas sodaki wan nafaqati wal muasyarati bil ma'ruf. Ya. Apa namanya? Kalau dibilang maharnya berapa, sesuaikan ya kemampuan kita, atau memang mahar misilnya, saudara-saudaranya berapa diberikan mahar. Lah kalau saudara-saudaranya dikasih mahar misalkan 10 gram emas, uang 100 juta, saudara-saudaranya nih, saudara-saudaranya perempuan yang pengen kita nikahin, maharnya 10 gram 100 juta. Wah, kan tinggi nih. Kita mau ngasih mahar, kita mah yang kecil aja biar berkah 100.000. Lah ente namanya ngehinain perempuan. Ya, lah ini kan sesuai kemampuan kita. Iya, kalau sesuaikan kemampuan kita, persiapkan dulu untuk menikahi perempuan. Ya kan? Perempuan yang meminta yang sedikit itu lebih berkah. Laki-laki yang memberikan lebih banyak itu yang lebih istimewa. Kan belum begitu. Ini mah diambil satu doang. Mahar yang paling sedikit itu yang paling baik katanya begitu. Udah, laki-laki udah nerapin itu yang paling sedikit yang paling baik. Udah persedikit aja deh. Ada mahar 10.000. Subhanallah. Enggak menghinakan enggak, tapi ya jangan sampai. Bener gak Bebe? Kalau ngasih mahar, kasih mahar yang memang betul. Mahar misilnya berapa? 10 gram. Ya kurang-kurang dikit lah. Enggak mampu 10 mah, 5 boleh lah. Nah, itu baru mampu. Bahasanya apa namanya? Masih sesuai lah. Kalau semua udah orang saudara-saudaranya 10 gram rataan. Ya kan? Ente cuma ngasih duit cepet. Segram-gram kayak kagak. Ya kan? Nah ini jangan sampai. Ini salah satu di antaranya. Udah gitu apa nafkahnya? Nafkah itu apa aja? Kayak makanan ini. Kita taunya makanan udah kasih uang beras aja, orang belanja aja. Berapa belanja? Satu hari 50.000 misalkan. Ya udah nih kasih 50.000. Bentar dulu. 50.000 dikasih nih. 50 dikasih. Itu untuk belanja semuanya. Berasnya belanja, sayurannya, apa namanya? Air, lauk pauk, dan air minum. Kan air minum kudu beres. 50.000 cukup tuh, beres. Itu belum cukup. Kalau untuk 50.000 ini satu hari makan pagi, siang, malam, belum lagi pengeluaran untuk masaknya, pengeluaran untuk dan lain sebagainya. Itu kudu tahu. Nah terus bagaimana selama ini? Nah udah ingetin kan? Nah berarti selama ini kita ngasih nafkah kurang. Nah baik-baik tuh. Ngasih nafkah kurang berarti bagaimana? Triknya nih. Tong diberi-beri nyawa kasahanya tuh. Triknya apa? Triknya itu minta ridho, minta ikhlas. Itu trik. Tapi harusnya bagaimana? Kerja lagi yang benar-benar, usaha yang benar-benar, minta sama Allah pakai jalur langit nih, biar rezekinya Allah kasih lebih melimpah lagi. Kasih tuh kekurangannya. Jangan cuma minta maaf doang. Ini minta maaf doang, minta ikhlasnya, minta maaf doang. Enggak. Cari dengan baik, minta jalur langit biar Allah limpahkan lagi rezekinya. Ya, amin insyaallah ya. Dilanjut lagi, wal mu'asyara bil ma'ruf, dan juga memperlakukan wanita itu seperti apa. Harus tahu, ya. Memperlakukan wanita itu seperti apa. Kita mah Betawi misalkan. Kita mah bahasanya Sunda kota, agak keras, agak kasar misalkan. Ya. Enggak juga begitu. Oke, dengan adat kita misalkan kita perlakukan seperti biasanya seperti itu. Tapi ada waktu-waktu di mana kita istimewakan tuh seorang perempuan karena dia istri kita. Paham? Harus kita istimewakan. Jangan kita enggak rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dalil eta we terus.
Nanggo cek ceramah tanya teh cek ustaz nu ceramah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang namanya laki-laki lebih tinggi, lebih apa berhaibah, berapa namanya? Bermartabat daripada wanita anya aya di dinya namanya teh. Terus wal mu'asyarah bil ma'ruf wa ma yajri hadzal majra, dan apapun yang memang berkaitan dengan pernikahan, ya. Atas wa ma yajri hadzal majra. Nah, itu lanjutan. Wa ma yajri wal mu'asyaratu bil ma'ruf wa ma yajri hadzal majra. Dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan. Wa mithlu ma idza ja'u li 'aqdi bai'in. Dan sama juga apabila ada yang datang untuk bertanya tentang transaksi jual beli. Wa kitabun mastur bainahum fi dzalik, dan semuanya ada tertulis hukum-hukumnya. Wa yakunu kalamuhum ma'ahum fi syahadat wa fi sahihil buyu'i wa fasidiha wa nahwi dzalik. Bicarakan juga tentang bagaimana sunnahnya kesaksian, tulisan, catatan, nota lah kalau orang namanya. Pakai walaupun hanya dengan sahabat sendiri. Dengan sahabat sendiri, udah sama-sama tahu. Enggak, ini sunnah nih, catat pakai nota. Bukan kita nggak percaya, bukan saling tidak percaya, bukan. Justru kita karena saling percaya, kita catatkan sebagai kesunahan. Paham? Pinjam meminjam, jual beli, sewa menyewa dan lain-lain. Walaupun teman, pakai catatan harus. Paham? Dikatakan wa hadza wallahu khairun wa aula fi hadzal majalis minal khawdi fi fudulil kalam. Nah, dikatakan oleh Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, ketika ulama melakukan hal yang tadi, ketika ulama, orang yang memang sudah dititipkan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu duduk mengingatkan mereka orang-orang yang belum tahu dengan pengetahuan kita, sejauh pengetahuan kita aja, jangan perlu yang lebih jauh yang memang kita tidak tahu. Nah, kalau berbicaranya dengan ilmu dikatakan wa hadza wallahu khairun. Kalimatnya ini jauh lebih baik katanya, wa aula, lebih utama oleh para dilakukan oleh para ulama ini fi hadhil majalis, ketika duduk bersama orang-orang, ya, seluruhnya siapapun dia duduk, minal khawdi fi fudulil kalam, daripada duduk ngobrolin yang kagak-kagak, daripada duduk ngobrol yang enggak ada manfaatnya, daripada duduk ngobrolin yang memang tidak berguna buat kesehariannya. Banyak kan duduknya obrolan-obrolan yang tidak berguna, mendingan pertanyaan, mendingan obrolan-obrolan tentang kasus-kasus saja. Boleh, tidak dilarang. Fudul itu walaupun tercela, ya, tidak baik. Tapi kalau dibilang silakan, ya, tidak dilarang, tidak ada keharaman, tidak ada. Tapi daripada duduk kosong nggak ada guna, ngawangkong kaditu kahilir kagirang, ngobrolin apa yang memang kagak ada manfaatnya. Wah, ngobrolin tentang proyek triliunan. Atau kamana wae proyek triliunan ya tuh. Proyek yang ratusan juta dulu, nanti bertahap baru miliaran gitu. Proyek puluhan juta dulu. Kalau ngomongin proyek untuk urusan dunia, ngobrolin apa lagi? Kehidupan sehari-hari. Bagaimana nih? Oh iya, ngobrolin kehidupan sehari-hari yang memang bisa membuat obat buat kita. Lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia lagi, disantai lagi. Itu untuk sosial. Untuk keagamaannya bagaimana? Obrolin tentang gimana nih sholatnya kita nih, gimana nih gotong royong di masyarakatnya kita dan lain sebagainya. Itu obrolan-obrolan yang berguna. Ya. Kalau obrolan-obrolan yang lain, nggak tahu dah. Ya. Wa mala ta'alluqa lahu bil amril ladzi min ajlihi ja'u, katanya. Dan juga lebih baik dari sesuatu yang memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan perkara yang ketika orang datang duduk ingin bertanya tentang sesuatu itu. Yaitu tadi. Nanyanya tentang nikah, dijawabnya tentang bisnis. Nanya tentang bisnis, ngobrolin tentang nikah. Kahilir kagirang, teka panggih-panggih itu. Ya. Wala bidini ra'san, bahkan ulama nih, ngaji nih kita nih. Tapi pas lagi duduk sama orang-orang, ngobrolin tentang sesuatu, kalau nggak salah ente ngaji ya? Ngaji, alhamdulillah. Iya, ana pengen nanya tentang ini. Ngobrol atau ditanyanya tentang agama, dia ngejawabnya nggak pakai agama. Kadi itu pakai nafsu, ya tuh. Tentang urusan dunia aja, tentang urusan hal yang memang tidak ada urusan agamanya sama sekali. Oh, ini lebih parah lagi nih. Makanya dikatakan di sini wala bidini ra'san. Wala yambaghi lil alim, dan tidak dianjurkan untuk orang alim an yakhud ma'al khaidin. Ya, tidak dianjurkan kepada orang yang alim, orang berilmu nih, duduk membahas tentang hal-hal yang tidak berguna sampai detail.
Nggak bagus. Orang alim kalau semua ngobrolin satu hal yang nggak guna ya, sampai detail, nggak usah diikutin. Sewajarnya. Contoh, ngomongin misalkan politik yang memang politiknya itu yang memang tidak ada gunanya untuk kita. Ngobrolin politik yang tidak ada gunanya. Sekedarnya aja, sekenanya aja. Beres? Ya bukan ditinggal ya. Kita sibuk dengan yang lain lagi. Dengan yang lain lagi. Jadi tidak baik kalau semua kita duduk sampai detail-detail, sampai apa segala macam, nggak bagus. Terus, wala an yasrifa syai'an min awqatihi fi ghairi iqamatiddin, dan juga tidak baik untuk para ulama apabila keluangan waktunya itu digunakan untuk hal-hal yang memang bukan menegakkan agama. Jadi tidak ada perjuangan yang dilakukan dalam kesetiap hariannya. Hari libur nih misalkan nggak ada taklim, hari libur nggak ada taklim, ngapain? Ya nggak ngapa-ngapain misalkan, nggak ada obrolan-obrolan tentang agama, tidak ada komunikasi, tidak ada murojaah, tidak ada mutolaah, tidak. Nah ini ya, konteks-konteks ulama yang memang sangat buruk sekali dilakukan oleh para ulama. Wa hadzal ladzi dzakarnahu min annahu yanbaghi lil alim, itulah yang memang disampaikan yang memang dianjurkan untuk orang-orang yang alim, min annahu yanbaghi lil alim wa yata'akkad, lebih tepatnya lagi dengan harus lagi, an yaj'ala mujalasatahu wa mukhalatatahu, katanya ma'amatil muslimin ma'murah. Jadi duduk bersama orang-orang alim, bersama orang-orang awam, wa mukhalatatahu, bergaul ma'amatil muslimin secara umum dengan orang-orang muslim yang lain, ma'murah wa mustaghriqatun bi ta'limihim, harus makmur ya, hidup mustaghriqah ya, terlelap dalam, atau bukan terlelap apa, mustaghraq itu tenggelam dalam obrolan-obrolan berfaedah, bita'limihim, untuk mengajarkan, wa tanbihihim, dan juga mengingatkan mereka, wa tadhkirihim, dan juga apa, mengingatkan ya, taklim mengajarkan, wa tanbih, dan memberikan peringatan, wa tadhkirim, dan mengingatkan. Itu artian-artiannya ya. Taklim itu mengajarkan, tanbih itu memperingatkan, wa tadhkir itu mengingatkan. Qad sara fi hadzal zaman. Qad sara fi hadzal zaman, dan sudah menjadi di zaman sekarang ini, bil khusus, secara khusus zaman sekarang. Ini Al Habib Abdullah yang mengatakan nih, 400 tahun lagi, 400 tahun yang lalu, Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan di zaman ini lebih khusus lagi, 400 tahun. Apalagi zaman sekarang kan, dikatakan apa yang lebih khusus, min ahammil muhimmat, yang paling penting, ala ahlil ilm, untuk orang-orang yang berilmu, li istila'il ghaflah wal jahl wal i'rad anil ilmi wal amal ala amatin nas. Untuk apa? Untuk mengingatkan apa? Kelalaian, kebodohan, dan juga penolakan tentang ilmu dan amal kepada orang-orang umum. Orang-orang awam, orang-orang awam, orang-orang muslim di luar sana yang memang mereka selain tidak tahu ngaji itu kayak gimana sih, ya, emang harus yang ngaji. Bahkan ada orang-orang yang nolak untuk diajak ngaji. Wah, ini harus benar-benar diingetin. Makanya harus ada konsep dalam diri kita ketika duduk, ajak mereka untuk belajar, ajak mereka untuk memahami agama. Seperti itu. Terus fa'in sa'adahum, dan apabila fa'in sa'adahum, apabila orang alim justru membantu, ya, apabila fa'in sa'adahum, ya betul, fa'in sa'adahum ahlal ilmi, apabila membantu mereka, siapa? Ahlul ilmi, orang berilmu membantu orang-orang awam yang tidak mau ngaji, yang tidak mau mengamalkan keagamaannya, perkara-perkara yang penting di dalam keagamaannya. Membantunya dengan cara apa? Bisukuti, dengan diam, tidak mengajarkan, tidak memperingatkan, tidak mengingatkan. Anit ta'limi wa tadhkir, dia diam, tidak mengajarkan, tidak mengingatkan. Ghalabal fasad wa ammad darar, maka keburukan akan menyebar, ya, merajalela. Keburukan akan menyebar dan merajalela, wa ammad darar, dan kehancuran akan semakin meluas. Bayangkan ya, kehancuran akan semakin meluas kalau diam. Makanya kita jangan diam sudah. Tidak ada kata lagi untuk diam. Duduknya kita ingatkan, minimal yuk ngaji yuk. Minimal, aduh sekarang kita umur udah semakin tua, ingat agama Maya, kita bakal mati. Dikata agama kan bahasanya mengingatkan kepada kita bahwa kita semuanya akan mati. Kalau kita nggak memperbaiki diri mau kayak gimana? Nggak bisa kita memperbaiki diri di jalanan, nggak bisa. Kita memperbaiki diri di tempat
pengajian. Di situ tempat kita memperbaiki diri, ya. Itu salah satu di antara contohnya. Ya kalau semua di pinggir jalan ada pengajian ya bagus, ya. Di jalanan ada pengajian, ya bagus. Lah kan kebanyakan kagak, ya. Kebanyakan enggak begitu kalau di pinggir jalan. Walaupun ada orang-orang yang memang punya ilmu merangkul orang-orang yang di jalanan, nah, itu bagus. Tapi kan Anda nggak bisa ngomong di jalanan dapat ilmu, nggak bisa. Ilmu itu adanya di pengajian. Fa'in mana tadi? Wadzalika musyahidun, dan itu kita saksikan bersama. Wadzalika musyahadun atau musyahidun. Itu kita bisa saksikan. Kenapa? Liihmalil ammah, katanya, karena saking lalainya, mengabaikannya, saking abainya, abai orang pada umumnya amrudin katanya untuk perkara-perkara agama. Jadi karena semakin lalai dan mengabaikan orang-orang pada umumnya itu untuk urusan agama. Sok bayangkan kalau udah diurusin ngaji nih, wah bentrok dengan kerjaan. Yang dipilih apa? Kerjaan dulu. Awalnya begitu bentrok, kesananya udah nggak ngerasa bentrok lagi karena apa? Fokusnya udah dunia sudah. Awal-awal mah ketika diajakin ngaji ngerasanya bentrok. Tapi karena memang udah nggak pernah ngaji, ujung-ujungnya nggak ada rasa bentrok lagi. Rasanya ya udah ngaji mah nggak penting. Justru ini nih dunia kita yang penting. Untuk cicilan motor, cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan dan lain sebagainya, ya kan? Itu untuk cicilannya tuh belum, yang haram-haram tuh. Nah, untuk yang apa segala macam yang lain lagi. Nah, ini bahaya nih. Dan selain daripada mereka mengabaikan ilmu, wasukutil ulama, ulamanya diem antaklimi untuk mengajarkan dan juga ta'rifihim memberikan pengertian kepada mereka. Lihat para ulama-ulama lah sekarang ngejarnya apa? Ceramah doang. Para ulama zaman sekarang ngejarnya ceramah, bukan ngajar, benar gak? Karena apa? Hanya memberikan tausiah aja, tidak mengajarkan. Tausiah kan secara umum diucapkannya. Secara umum tidak bisa secara khusus nggak bisa ceramah itu. Makanya kebanyakan para ulama ini sudah beralih kepada penceramah, hanya menyampaikan nasihat atau tausiah saja, tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana caranya sholat, caranya berpuasa, caranya berperilaku, ya kan, di hadapan masyarakat dan lain sebagainya. Itu para ulama. Harusnya kalaupun memang mau ceramah, boleh arahkan mereka orang-orang pada umumnya untuk ngaji kepada ulama-ulama yang lain. Silahkan, ya kan, nggak ada larangan, justru bagus, memang dianjurkan. Ya, berbicara di hadapan orang yang banyak untuk mengerti mereka harus seperti apa. Tapi nih garis bawah, ingatkan kepada mereka untuk duduk di pengajian. Kurang lebih begitu. Wala haula wala quwata illa billah, dan tidak daya dan upaya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Tanggung fikihnya enggak, sedikit lagi. Nih, biar kelar nih. Sampai sini tuh. Nih. Jadi bab salat minggu depan. Oke, Bib. Nah, satu baris lagi. Nggak apa-apa Beb ya, separagraf lagi, nggak apa-apa ya. Ini kan sampai sini, nih, nah, habis. Kita habiskan. Bab ilmu kita habiskan, berarti di kemudian hari atau kesempatan yang akan datang bukan bab sholat, rangkuman dari bab puasa, karena menjelang bulan Ramadan. Diingatkan lagi, biar semakin kuat ingatan kita untuk bulan Ramadan. Jadi jangan digantung nih, karena ada 2 perjumpaan lagi untuk Ramadan kan? 2 perjumpaan untuk Ramadan. Nggak tahu kita libur apa nggak sih? Kayak ngobrol lah pokoknya terusin dulu. Ngobrolnya ntar Bib ya. Nah ini. Tsumma inna man akadal wadhaif wal adab fi haqqil alim. Ini terakhir. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menegaskan terakhir di kitab Nasaih Diniyah bab ilmu. Terakhir apa? Tsumma inna man akad katanya. Min akad al-wadhaif wal adab fi haqqil alim. Dan lanjut lagi yang paling betul-betul ditegaskan. Apa? Pekerjaan atau dedikasi waktunya. Atau adab-adab fi haqqil alim. Jadi waktu orang alim itu seperti apa? Adab perilakunya orang alim itu harus seperti apa? Ini. An yukallimun nas bi fi'lihi. Selain daripada apa yang memang kita ketahui sebelumnya, ini yang paling penting. Semuanya penting, tapi ini yang harus betul-betul diperhatikan. An yukalliman nasa katanya, hendaknya orang alim itu berbicara kepada orang-orang, bukan hanya berbicara dengan ucapannya saja, dengan mulutnya saja, tapi ucapkanlah yukallim itu bi fi'lihi dengan perilakunya. Qabla qaulihi, sebelum dia berbicara dengan ucapannya.
Wa an la ya'muruhum bi syai'in minal khairi, dan hendaknya orang ulama itu kalau orang alim nih memerintahkan sesuatu dengan sesuatu yang memang baik, ya, tidak melakukannya, tidak menganjurkannya illa kecuali wa yakunu min ahrasihim, kecuali memang dia sendiri, orang alim itu sendiri memang yang paling ngejaga tentang hal itu. Ada hal yang baik misalkan tentang zikir di pagi hari, ya memang dia zikir di pagi hari. Zikir bainal maghrib wal isya, dan memang dia bainal maghrib wal isya dia zikir waktunya. Waktu fil isya, ya kan? Ila mayasau, ya kan? Waget di belajar, di mutolaah, di ngaji. Ya memang seperti itu yang memang dilakukannya. Sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, bangun malam, dan lain sebagainya. Memang dia ketika mengingatkan kepada orang-orang yang lain itu, dia memang melakukan itu. Itu yang lebih baik. Kata-kata baik, ya enggak? Tidak kata-kata kasar, kata-kata lembut, terus lagi apaan? Pemikiran yang husnudzon dan lain sebagainya. Dan memang karena dia melakukan itu. Itu perkara-perkara yang memang harus betul-betul dilakukan oleh orang-orang yang alim. Berbicara dengan ucapannya, tapi sebelum mengucapkannya, perlihatkanlah perilakunya. Ya. Dakwah bil hal, namanya dakwah bil hal. Terus wala yanhahum an syai'in minasyarri, dan tidak melarang terhadap hal-hal yang memang buruk kecuali memang dia min abadihim anhu, yang paling jauh dari perlakuan buruk tadi. Wa asyadduhum tarkan lahu, sangat menjauhi dan juga meninggalkan perkara buruk. Suudzon, ya memang sudah tidak suudzon, ya begitu. Benar-benar harus ngejauhin daripada suudzon. Baru ngasih tahu jangan suudzon sama orang. Lah ini mah pengen ngasih tahu jangan suudzon sama orang tuh. Itu tuh paling begitu. Nah, suudzon juga. Lah gimana ente ngajarin orang jangan suudzon, entenya suudzon. Benar enggak? Katanya nggak boleh. Kan kalau diceramah, kalau apa segala macam, nggak boleh, Bu. Ya nggak boleh, Pak. Ngegibahin orang. Duduk beres, pas lagi duduk ngomongin orang. No, si Ustadz Ono katanya, dia mau begini, ngomongin Ustadz yang lain, ngomongin tetangga yang lain, ngomongin warga yang lain. Baru aja tadi belum kering tuh ceramahnya, jangan ngegibahin orang. Lah dia aja gibah, gimana mau ceritanya? Nah, orang alim, kalau ulama, apalagi udah di ustadz, belajar untuk melakukan hal itu dulu, ya kan? Baru kita ucapkan kepada orang lain. Ingat baik-baik. Terus wa an yakuna muridan bi ilmihi, katanya wa an yakuna muridan bi ilmihi, dan juga hendaknya dia menginginkan ilmunya itu, dan apa yang wa amalihi, dan juga apa yang diamalkan itu, wa ta'limihi, dan ketika mengajarkannya itu, mengingatkannya kepada orang lain itu, wajhallahi wa daril akhirah faqat. Niatan paling utama yang harus ditetapkan dalam hati dan pikirannya itu ketika dia dengan ilmunya, dapat ilmu kayak kita sekarang. Ngaji sama-sama kan, belajar sama-sama. Kita belajar sama-sama, ya. Kita ketika belajar sama-sama seperti ini, berharap ilmu yang Allah titipkan kepada kita adalah ilmu yang menjadi ridhonya Allah SWT dan menjadi bahagianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Hanya untuk akhirat. Amalnya pun sama. Ketika kita berzikir, kita melakukan ilmu, melakukan sesuatu dengan ilmu, mengajarkan, memberitahukan orang-orang dengan ilmu yang memang Allah titipkan kepada kita. Bagaimana? Itu semuanya bukan karena kita ingin dipuji, ingin lu-lukan lah bahasanya, ingin dihormati dan lain. Nggak perlu itu semua. Nggak perlu. Apalagi banyak orang-orang yang memang haus akan kehormatan. Nggak perlu ikut-ikutan. Ya, kita nggak dihormatin tapi punya ilmu nggak jadi masalah. Walaupun secara janjinya Allah dan Rasul menyatakan bahwa orang-orang ilmu itu dimuliakan di sisi Allah dan Rasulnya. Kalaupun tidak dimuliakan di dunia, tidak jadi masalah. Itu yang harus kita ingat. Karena apa yang memang kita dapatkan dari ilmu ini hanya untuk Allah dan Rasul. Jelas? Ya, tidak kaitan dengan duniawi. Terus, duna syai'un akhar, katanya min jahin. Duna syai'in akhar, bukan hal yang lain, seperti contoh apaan? Jah ini apaan? Jabatan atau kehormatan. Jah ini kehormatan. Au malin atau harta, untuk harta. Au wilayatin atau kekuasaan. Nah, ini banyak terjadi nih. Ada ulama-ulama yang mungkin dia ingin kehormatan, pengen jadi ulama, pengen dipanggil ustadz biar disegenin di masyarakat. Wah, buat apa? Ya, buat apa?
Jangan sampai seperti itu. Selain daripada itu ada untuk harta. Pengen jadi ustadz katanya, kalau jadi ustadz banyak amplopnya, ya kan? Ceramah di mana-mana, diundang-undangin mulu dan lain sebagainya. Jangan, ya. Jangan berpikiran, intinya jangan berpikiran untuk itu. Paham? Selain daripada itu, wilayah, kuasa. Nah ini, jadi ustadz biar punya jamaah. Jadi kalau punya jamaahnya berkuasa, pengen nyuruh apa segala macam, nah ini bahaya. Makanya ujung-ujungnya apa? Berantem gara-gara jamaah. Jamaah aneh direbut nih. Jamaah aneh bener bebe, banyak bebe. Banyak kayak gitu bebe. Ngerasa jamaahnya nih direbut sama orang, jamaah aneh tuh direbutin apa segala macam. Nah ini. Ini ujung-ujungnya gara-gara apa? Gara-gara kagak denger apa yang dikata syariat. Kagak denger apa yang dikata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menegaskan kepada kita, kalau jadi ulama, punya ilmu, Allah kasih itu. Allah udah kasih, ini bukan karena untuk urusan apaan? Kehormatanmu, bukan urusan hartamu, bukan urusan kuasamu. Ya. Jadi bukan untuk itu semua. Terus, au syai'in min a'radid dunya, apapun itu yang memang perkara-perkara dunia. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man talaba ilman. Ini dengar baik-baik. Barang siapa dia mencari ilmu, duduk di majelis taklim, duduk ngaji, mimma yubtagha bihi wajhullahi, yang dimana ngajinya memang pengajian-pengajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduk pengajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan zikir, diawali dengan salawat-salawat, itu duduk yang diridhoi. Ngaji yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, duduk yang diawali dengan zikir dan salawat. Lalu di dalamnya diingatkan bagaimana kita harus dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita harus cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan bagaimana kita harus menegakkan yang namanya syariat. Sesuai. Duduk ngajinya sesuai ternyata. Duduk ngajinya sesuai syariat, sesuai yang tadi disebutkan. Tapi dikatakan liubahi katanya. Liubahiya bihil ulama. Tapi niatnya sayangnya untuk agar dia dianggap sebagai ulama, agar dipandang sebagai ulama, dihormati dan disegani sebagai ulama, atau kalau dibilang auliyumari bihi sufaha, atau biar bisa ngelecehin itu apa nih bahasa Sundanya? Merendahkan, bisa seakan-akan merasakan ilmu, kayak merendahkan, udah gitu, yang bohong-bohongin dah. Segala sesuatu, bahasanya jual dalil lah bahasanya, untuk orang-orang yang safih, yang kagak ngerti. Nah, ente mah gak ngerti. Nah, banyak tuh bahasa begitu, ente mah kagak ngerti. Jangan, kalau memang kagak ngerti, dia jangan ngomongin begitu. Kasih tahu dulu, ente belum ngerti berarti ngaji. Ya, baru boleh kayak begitu. Tapi kalau udah nggak usah, ente nggak ngerti, nggak boleh begitu. Ya, ini namanya yumari bihi sufaha. Terus auliya syarifa bihi wujuhan nas, atau biar apa? Biar orang-orang segan kepadanya, dalam artian ya memandang kepadanya. Jadi kalimat di awal ini sebenarnya untuk ingin dianggap ulama, agar kalau dibilang perdebatan dia bisa menangkan. Tentang ilmu seakan-akan dia hebat. Jadi dianggap seperti itu. Karena dia pengen itu cari ilmunya, hati-hati. Ya. Atau liyasrifa, atau agar bertujuan atau berpaling, liyasrifa itu bihi kepada dirinya wujuhan nasi, pandangan orang-orang. Jadi orang-orang biar ngelihatnya ke dia aja udah. Iya pengen dipandang, ya. Pengen dipandang sama orang-orang kan. Nah ini hati-hati. Kalau dilakukan, makanya dibilang hati-hati nih. Ini dalam hadis. Kalau dilakukan bagaimana? Laki Allah, orang tersebut akan jumpa dengan Allah, akan diambil, diajak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja dihadapkan. Wa huwa alaihi ghadban, tapi Allah ketika itu melihatnya dengan pandangan yang marah. Nauzubillahi min dzalik. Enggak mau kita dimarah sama Allah, dibenci sama Allah, dimurka sama Allah, enggak mau kita. Ya, ketemu sama Rasulullah juga begitu. Ketemu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Karena apa? Ngajinya kita karena pengen ini. Kan ini Rasulullah yang menyampaikan. Selain jumpa dengan Rasulullah, jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, kedua-duanya marah. Nauzubillahi min dzalik. Yang kita cari adalah ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah. Cintanya Allah dan cintanya Rasulullah. Sebagai penutup, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mendoakan kepada kita semua yang sedang belajar mengaji bersama, ya.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah manfaat setiap apapun yang kita pelajari, wa 'allimna ma yanfa'una, dan ya Allah berikanlah kepada kami ilmu dari segala sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk kami dunia akhirat, wa zidna ilman, dan selalu ya Allah tambahkan ilmu yang kau berikan kepada kami, walhamdulillahi ala kulli hal, dan segala puji kepadamu untuk setiap waktu dan setiap keadaan, wa na'udzubillahi min ahwali ahlin nar, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari segala sesuatu perbuatan dan keadaan orang-orang yang ahli neraka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, untuk hari ini mungkin udah 2 perjumpaan ya. Enggak, hari ini doang ya. 2 perjumpaan tidak fikih apa baru kali ini? Baru kali ini ya. Hari ini kita tidak bacakan fikihnya dulu karena tadi kita kebut dengan An-Nasiriyah sampai habis bab ilmu ya. Ya, mudah-mudahan duduknya kita di majelis taklim ini Allah limpahkan juga ya, Allah limpahkan juga keberkahan dan juga pahalanya untuk orang tua kita khususnya dan orang-orang yang kita cintai yang masih ada, mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dan agar segala takwa dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang sudah tiada mudah-mudahan Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Agar lebih sempurna kita baca doa khutbah majelis sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. البدر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزقي كل حلالا دائما وأخل أزكياء علماء نعطى بالخير ونقضى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل كراما شرفا وعلى صحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة.